Bang Zul, bisa nggak Indonesia terbebas dari korupsi, Bang, kalau melihat kondisi hari ini? Saya yakin bisa. Caranya seperti apa, Bang? Ada dua. Yang pertama, kita memberikan penyadaran kepada masyarakat kita. Yang kedua, kita benahi undang-undang. Negara-negara maju, calon DPR, calon bupati, calon gubernur tidak boleh memberi. Ya, ada yang memberikan pulpen saja itu bisa menggugurkan. Gratifikasi. Iya, bisa menggugurkan pencalonan. Itu. Tapi partai politiknya itu dibiayai oleh negara. Iklan diatur, semua memiliki kesempatan yang sama. Saksi dibiayai oleh negara. Tetapi partai politik tidak boleh minta sumbangan kepada pihak manapun. Ya, hanya menggunakan uang dari negara. Uang yang sudah diatur. Nah, kandidat tidak boleh juga membeli. Dia hanya boleh mengeluarkan biaya untuk perjalanan hidupnya. Ya, dihitung-hitung kalau DPR itu kira-kira 500 juta. Nah, kalau dia membelikan apa, itu langsung tidak boleh. 500 juta itu untuk dia jalan DPR. DPR, untuk dia jalan, untuk dia makan ya, dan sebagainya lah. Jadi biaya operasional istilahnya. Apakah dimungkinkan suatu saat kita menggunakan asas undang-undang pembuktian terbalik, di mana misalnya seseorang dengan gaji 1 juta tapi mempunyai rumah 2 atau 3, bukankah itu sebuah hal yang tidak masuk akal secara ekonomi, Bang Zul? Bisa kata seperti itu? Ya, nanti penjaranya nggak muat. Penjara tidak muat ya? Penjaranya nggak muat. Baik. Iya, iya. Mari, Bang Zul. Sekarang kita ada di atas panggung pimpinan sidang. Oh iya, persiapan untuk besok. Persiapan besok, Bang. Iya, betul, ya. Paripurna besok. Paripurna. Iya, betul. Hajatan yang setiap tahun tapi juga bikin deg-degan, Bang, ya, karena harus sempurna ya acaranya ya. Iya, kalau tidak nanti kan disaksikan seluruh rakyat Indonesia, ya harus bagus, persiapannya bagus, tetapi juga materinya juga bagus gitu. Itu masalah ya. Bang, kalau kita berbicara soal tugas dari MPR, salah satu yang Abang sosialisasikan bersama teman-teman di MPR adalah 4 pilar kebangsaan. Ya. Sejauh ini bagaimana pemahaman masyarakat pada umumnya tentang 4 pilar tersebut, Bang Zul? Itulah saya kira yang harus kita bahas secara mendalam. Karena orang itu menuduh Pancasila, tidak Pancasila, NKRI, tidak NKRI, bukan itu yang dimaksud ya. Pancasila itu sekali lagi saya ingatkan mempersatukan. Pancasila itu soal perilaku dan nilai-nilai ya. Senasib sepenanggungan. Dalam ekonomi diterjemahkan pasal 33, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang orang bertanya, di mana itu Pancasila? Bagaimana prakteknya? Kok kesenjangan terjadi? Itu yang harus kita bahas, bukan untuk menstigmatisasi orang, kamu kalau nggak dukung ini tidak NKRI, kalau dukung NKRI, bukan di situ masalahnya. Bagaimana cara mencontohkan atau menjadi teladan bagi masyarakat, bagi rakyat? Tentunya kan harus dimulai juga dari pejabat seperti Bang Zul ini, tingkat atau pola hidupnya yang merakyat, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara itu bisa supaya lebih efektif lagi mengena di masyarakat, Bang Zul? Ya, nilai-nilai memang kita sekarang ini mulai sulit mencari keteladanan ya. Karena rakyat itu akan melihat apakah Pancasila bagus tidak tergantung juga teladannya ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita sudah diajarkan pada pendiri negeri ini bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta ya, walaupun sampai akhir hayat mereka tidak sepakat mengenai demokrasi ya, tetapi persahabatan itu hangat gitu. Bagaimana Bung Karno dengan Buya Hamka ya, walaupun pada waktu itu di penjara ya, tanpa peradilan. Tapi begitu Bung Karno meninggal langsung bergegas mengimami sholat. Jadi hubungannya sangat hangat dengan Simatupang misalnya, dengan Kasman dan seterusnya ya. Walaupun beda pandangan, beda politik, tapi keteladanan untuk berjanda, kita perlu keteladanan memang. Artinya sebenarnya kondisi politik di zaman dahulu oleh founding fathers kita itu jauh lebih sejuk, lebih tentram meskipun mereka berbeda sikap politik. Oh, tajam. Kita pernah undang-undang dasar, undang-undang RIS, undang-undang dasar sementara, baru kembali ke undang dasar tahun 1949. Jadi persaingan pertengkaran juga keras, tapi hubungan pribadinya tetap hangat. Bahkan saling mengunjungi, berjalan bersama, itu tidak ada soal gitu. Nah, yang repot kita sekarang ini kalau beda terus musuh. Ini yang tidak boleh. Itu yang namanya, karena Pancasila itu ideologi terbuka. Ya, ideologi terbuka itu tidak boleh menghukum orang gitu. Dari banyak pahlawan, dari banyak tokoh-tokoh yang pernah hidup di zaman lalu, di zaman lampau, siapa tokoh yang jadi teladan bagi Bang Zul dalam karir politik? Banyak sekali ya. Tokoh-tokoh kita pendiri negeri ini banyak sekali. Kasman, Ki Bagus ya, Pak Muhammad Hatta, Bung Karno, semualah. Itu kan tokoh-tokoh yang perlu kita teladani. Simatupang, Pak Natsir ya, banyak sekali.
Nah Bang, bagaimana cara MPR berfungsi, berperan secara nyata untuk bisa mempererat kondisi bangsa ini Bang? Ini jadi gini Aryo ya, ini kan kita sudah 70 tahun merdeka. Harusnya tidak ribut lagi soal suku, agama, kelompok, golongan terbelakang. Itu sudah sepakat dulu. Bahkan dulu negeri kita ini, pendiri negeri kita ini bilang, udahlah kami nggak jadi raja, nggak apa-apa, asal Indonesia merdeka bersatu. Oke, kami nggak usah bangsawan lagi, asal kita merdeka bersatu. Umat Islam juga 22 Juni kan Piagam Jakarta. Oke, coret itu Piagam Jakarta 7 kata, asal kita merdeka bersatu. Itu 72 tahun yang lalu. Masa kita masih ribut soal-soal seperti itu? Nah, bagaimana caranya? Ini mesti kita sosialisasikan. Ya, secara masif. Tentu nggak bisa hanya MPR. Dulu ada Manggala BP7 ya, di kementerian, di gubernuran, di kantor bupati, TNI, Polri, kampus-kampus, itu harus kita hidupkan lagi. Membangun karakter bangsa itu tugas semua kita, bukan hanya tugas MPR. Kalau sebagai gerakan MPR oke. Tapi kalau berhasil ya tidak mungkin kalau MPR sendiri. Tapi ini harus rumah kita, termasuk media. Nah, media jangan cuma jam 12 menyiarkan lagu Indonesia Raya, tanda TV mau habis, orang mau tidur. Ah, jangan begitu dong. Gitu. Baik. Jadi ini kewajiban kita semua. Nah, 72 tahun Indonesia merdeka. Ada juga pertanyaan muncul, benarkah Indonesia sudah benar-benar merdeka Bang Zul? Ya, sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka memang belum ya. Apa kemakmuran bersama, kecerdasan bersama ya, berperan di dunia itu memang belum semuanya. Tetapi apa yang kita capai hari ini saya kira sudah banyak kemajuan, kebebasan ya, otonomi daerah, demokrasi ya. Walaupun secara substansi misalnya ekonomi, senasib sepenanggungan itu belum, masih ada kesenjangan yang jauh. Bahkan Pak Presiden mengatakan tahun ini adalah tahun untuk mengurangi kesenjangan. Yang kedua, mulai memudarnya nilai-nilai, dan kita perkuat kembali. Membangun karakter bangsa harus kita perkuat kembali. Oleh karena itu saya apresiasi kemarin Pak Presiden atas usulan kami sudah membuat kepres mengenai UKP Pancasila itu ya. Tapi betul-betul harus menyiapkan seperti dulu Manggala BP7 itu yang kuat kokoh, bukan hanya sekedar cuma seperti kita juga ceramah-ceramah, bukan itu, tetapi menyiapkan pelatih-pelatih Manggala-Manggala di lingkungan TNI, birokrat, masyarakat, perguruan tinggi, itu materi-materi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Barulah saya kira membangun karakter bangsa secara masif ini bisa kita lakukan. Nah, kalau sudah di situ saya kira baru nanti nilai-nilai itu betul-betul bisa menjiwai kita semua, tidak cuma dipakai alat untuk menstempel satu kelompok dan kelompok lain. Nah, bagaimana cara mendekatkan Pancasila dengan kehidupan sehari-hari Bang Zul? Karena ada yang menganggap ya itu cuma teorinya saja. Toh pada kenyataannya banyak juga pejabat yang tidak memberikan tauladan yang baik buat rakyatnya seperti itu. Kenapa Pancasila ditinggalkan? Pancasila itu nilai-nilai yang begitu sempurna, begitu bagus, tapi dalam prakteknya jauh. Nah, itulah yang kita bahas. Senasib sepenanggungan, sila ketiga, negara ini telah bersumpah melindungi tumpah darah Indonesia. Ya. Berarti kalau ada orang mati, kelaparan, negara tanggung jawab. Kalau ada orang nggak bisa ke rumah sakit mati, negara tanggung jawab. Kita tanggung jawab semua nih. Nah, itu kita bahas. Bagaimana implementasinya? Bukan dipakai untuk mengkotak-kotakkan. Gitu. Sumber daya alam dikuasai negara di mana? Sekarang pakai selembar kertas, tanda tangan bupati, milik satu orang. Nah, ini itu yang kita bahas. Bagaimana Pancasila dalam implementasinya? Karena Pancasila itu ideologi, sumber dari sumber hukum. Dia harus bawahnya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Lah ini jangan bertentangan satu dengan yang harus lain. Sejalan, Bang, ya? Harus sejalan. Nah, ini yang kita bahas. Gitu. Tanggal 17 Agustus, hari Kamis, Abang mendapat tugas dari negara sebagai pembaca teks proklamasi. Iya, dengan pakai senang hati. pakaian adat Lampung. Tempat asli Abang. Iya. Persiapan seperti apa, Bang? Alhamdulillah lancar-lancar, sudah dibuatin baju Lampung, pakai topi, pakai ini ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan lah, insya Allah. Doanya. Insya Allah. Baca teks proklamasi tentu suatu kehormatan, tugas dari negara. Mudah-mudahan semuanya lancar. Sudah latihan, Bang? Belum sih, belum. Baik, Bang Zul, terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Bang Zul, bisa nggak Indonesia terbebas dari korupsi, Bang, kalau melihat kondisi hari ini? Saya yakin bisa. Caranya seperti apa, Bang? Ada dua. Yang pertama, kita memberikan penyadaran kepada masyarakat kita. Yang kedua, kita benahi undang-undang. Negara-negara maju, calon DPR, calon bupati, calon gubernur tidak boleh memberi. Ya, ada yang memberikan pulpen saja itu bisa menggugurkan. Gratifikasi. Iya, bisa menggugurkan pencalonan. Itu. Tapi partai politiknya itu dibiayai oleh negara.
iklan diatur, semua memiliki kesempatan yang sama. Saksi dibiayai oleh negara. Tetapi partai politik tidak boleh minta sumbangan kepada pihak manapun. Ya, hanya menggunakan uang dari negara uang yang tersebut. sudah diatur. Nah, kandidat tidak boleh juga